Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyari tiba di rumah duka pada Sabtu dini hari. AKP Rianto Ulil meninggal dunia setelah ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Sementara itu Polda Sumatera Barat masih terus mendalami motif penembakan tersebut. Tangis keluarga pecah saat ambulans yang mengangkut peti jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar tiba di rumah duka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sementara para pelayat terus berdatangan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga. Keluarga juga mengadakan doa penghiburan untuk almarhum dan rencananya pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu. Keluarga mengungkapkan AKP Rianto Ulil Ansar yang akrab dipanggil Rian berencana menggelar pernikahan pada tahun depan. Namun insiden yang menimpa Rian membuyarkan impian almarhum dan keluarga besar. Rian juga dikenal sebagai sosok yang sangat menyayangi keluarga, terutama ibundanya. Paman almarhum menuturkan, Rian pernah curhat kepada ibunda tentang tugas yang berat. Rian ini memang sebelum bulan lalu datang ya. Jadi memang Rian curhat pada ibunya bahwa ibu saya mohon doa restunya karena tugas saya berat sekali. Malah dia menawarkan pada ibunya, ibu bolehkah saya keluar dari polisi? Itu karena mungkin beratnya bebannya itu tugas yang diberikan kepada. AKP Rianto Ulil Ansar meninggal dunia setelah ditembak oleh rekannya sendiri, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Insiden penembakan itu terjadi pada Jumat dini hari di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Beberapa jam pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat. Hingga Sabtu pagi, tim identifikasi dari Inafis Polda Sumatera Barat masih memeriksa sejumlah tempat di Mapolres Solok Selatan. Pemeriksaan difokuskan di lokasi AKP Rianto Ulil Ansar tewas. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui secara detail kasus tersebut serta untuk mencari selongsong peluru lain yang ditembakkan oleh AKP Dadang. Dari 15 peluru ada 9 peluru yang ditembakkan. 2 diantaranya ditemukan pada tubuh korban dan sisanya ke arah lain. Polda Sumatera Barat masih terus mendalami penyebab lain penembakan terhadap AKP Rianto Ulil. Hingga Sabtu pagi sudah ada 5 saksi yang diperiksa. Kalau kami terlalu prematur menyampaikan itu karena hubungan kedua perwira ini juga masih kami dalami seperti apa selama ini. Tentunya juga Kapolres Solok Selatan akan kami mintai keterangannya juga karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, artinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti diinfokan selanjutnya. Kasus penembakan ini diduga dipicu oleh pengungkapan kasus tambang ilegal galian oleh Kasat Reskrim. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, bergabung bersama saya ada jurnalis Transmedia, ada John Edi Kambang. John, selamat siang. John, bisa Anda sampaikan apa informasi terbaru yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian? Apakah sudah ada motif di balik penembakan polisi, tembak polisi ini? Selamat siang Puspa, saya posisi sekarang berada di Polda Sumatera Barat. Ini beberapa saat lagi, ini mungkin sekitar 10 atau 15 menit ke depan, ini ada tim dari Kompolnas RI yang datang untuk mencari tahu persoalan dan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan ini. Nah, hari ini ada Kompolnas, besok rencananya akan ada tim dari Komisi 3 DPR RI yang juga sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini. Nah, sejauh ini proses penyelidikan masih tetap berlangsung. Sudah ada keputusan bahwa tersangka AKP Dadang Iskandar ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ia dijerat oleh pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati maksimal, termasuk juga yang bersangkutan ini juga terancam pemecatan dengan tidak hormat. Proses PTDH itu akan dilakukan dalam 7 hari ke depan. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono ini menargetkan
kasusnya akan selesai dalam 7 hari, dijanjikan akan selesai dalam 7 hari, lalu akan dilanjutkan dengan sidang etik yang di sana nanti akan ada keputusan tentang PTDH yang bersangkutan. Sampai siang ini, walaupun masih berstatus tersangka, kami masih belum mendapat konfirmasi bahwa yang bersangkutan sudah dicopot sebagai kabak ops atau belum. Karena sampai kemarin siang, ini AKP Dadang masih disebut sebagai kabak ops Polres Solo Selatan. Begitu, Pak. Oke, penembakan ini diduga kuat dipicu pengungkapan kasus tambang. Tapi apakah Anda menemukan atau Anda bertanya dengan rekan polisi yang lain, bagaimana keduanya secara internal? Apakah memang cukup dekat atau ada permasalahan secara personal? Ya, jadi memang kasus ini kuat dugaan adalah berkaitan dengan pengungkapan kasus tambang ilegal yang ada di Solo Selatan. Di Solo Selatan dari sepanjang jalan, kalau kita dari Padang menuju Solo Selatan itu, ini di sepanjang jalan ini memang banyak sekali tambang-tambang mungkin legal atau ilegal, tapi kebanyakan adalah tambang-tambang ilegal. Gitu. Nah, pada saat kejadian, malam sebelum kejadian itu, ini peristiwa penembakannya terjadi sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, Jumat dini hari. Nah, sebelum peristiwa penembakan itu sebenarnya polisi sedang menangkap salah satu sopir. Jadi sopir truk ini diketahui kemudian adalah rekanan dari AKP Dadang. Jadi sopir ini minta tolong kepada Dadang untuk bisa dilepaskan dari jerat itu. AKP Dadang kemudian berbicara kepada rekannya Kasat Reskrim Rianto, AKP Rianto Ulil ini agar dibebaskan begitu, agar prosesnya dipermudah atau segala macam. Namun ini kemudian ditolak oleh Kasat Reskrim, sehingga kemudian ini yang memicu AKP Dadang emosi lalu menembak mati AKP Rianto begitu. Nah, setelah AKP Rianto tewas ditembak, AKP Dadang kemudian menembaki rumah dinas Kapolres. Jadi rumah dinas Kapolres yang ada sekitar 20 meter dari lokasi penembakan pertama itu, kemudian ditembaki oleh tersangka gitu. Namun Kapolres dan orang yang ada di dalam rumah berhasil selamat. Walaupun begitu, kemarin tim identifikasi melakukan penyelidikan di sana, olah TKP menemukan sejumlah selongsong peluru memang ditemukan di rumah dinas Kapolres Tupak. Baik, sampai saat ini ada penambahan jumlah saksi yang diperiksa, John? Ya, sampai siang ini polisi sudah memeriksa ada 7 saksi, termasuk juga beberapa personil yang malam itu memeriksa tersangka yang ditangkap, yang diamankan dari pemilik tambang dan rekanan-rekanan tambang ilegal itu, Puspa. Apakah tidak menutup kemungkinan akan ada nama tersangka lain yang mungkin akan terjerat dalam kasus polisi tembak polisi ini, John? Ya, ini masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini hanya berhenti di satu orang. Baik. Karena ini kasus tambang ilegal ini melibatkan banyak pihak. Karena ada kemungkinan ini permainan di tingkat Polres juga. Mungkin tergantung sekarang bagaimana penyelidikan dari aparat kepolisian di Polda Sumatera Barat, termasuk juga bagaimana dorongan dari Komisi 3, Kompolnas dan lain-lain sebagainya begitu. Karena saya sendiri sebagai masyarakat Sumatera Barat ini cukup prihatin jika melakukan perjalanan dari Solo menuju Solo Selatan itu. Karena di sepanjang jalan itu memang tambang-tambang liar, kerusakan jalan dan segala macam. Infrastruktur juga rusak, Pak. Karena dari Alahan Panjang menuju Solo Selatan itu jalannya sangat memprihatinkan sekali. Itu akibat penambangan aktivitas tambang yang ada di lokasi itu, Pak. Baik, John Edi, terakhir bagaimana situasi terakhir yang Anda pantau di rumah duka? Kapan jenazah akan dimakamkan? Ya, jenazah sendiri ini dikirim dipulangkan ke Makassar, Pak. Jadi dari Padang itu sudah diberangkatkan kemarin di hari Jumat dini hari kejadian, Jumat siang jenazah sudah diterbangkan ke Makassar karena kampung halaman korban ini ada di Makassar, Pak.
Oke, baik. John Deddy, terima kasih atas laporan Anda sementara dari Padang, Sumatera Barat.